bahwasanya sebetulnya akuntansi itu diperlukan di semua bidang, baik itu di perusahaan jasa, dagang, ataupun industri, ataupun manufaktur, di instansi-instansi pemerintah, di departemen-departemen, di suatu lembaga apapun itu, sekecil apapun itu tetap membutuhkan ilmu akuntansi atau membutuhkan akuntansi. Nah, jadi kalau prospek kerja akuntansi itu di mana? Memang kalau sesuai SKKNI tadi, teknisi akuntansi junior kualifikasi 2 itu maksudnya adalah bahwa siswa SMK itu dipersiapkan untuk menjadi teknisi akuntansi junior di perusahaan-perusahaan UMKM. UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. Ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak SMK itu tidak hanya bekerja di UMKM, namun bisa pula bekerja di perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi. Nah, beberapa alumni kita sudah ada atau sudah ada yang bekerja, antara lain adalah sebagai berikut untuk alumni akuntansi. Yang pertama adalah di CV Hasta Karya Gondong di bagian administrasi keuangan, kemudian CV Cahaya Tani Gondong juga di administrasi keuangan, kemudian di BPR Arta Yuda di Kebumen itu juga di kasir, ya, di bagian keuangan juga. Kemudian di perusahaan-perusahaan di toko milik orang pribadi maupun CV di Kabupaten Kebumen, ada yang bekerja di CV Mitra Sehati Karanganyar, ada yang bekerja di toko Matahari Cilacap beserta cabang-cabangnya, ada yang bekerja di toko Mas Niaga Gondong, ada yang bekerja di PT Putra Cipta Mandiri kantor operasional yaitu distributor gas LPG. Ini juga siswa ini menerapkan ilmu akuntansi, utamanya adalah spreadsheet atau Excel-nya. Kemudian ada pula yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, baik di sebagai staf keuangan, baik di sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah lainnya. Ada pula yang bekerja di desa sebagai aparat desa ataupun administrasi di desa, membantu administrasi keuangan yang ada di desa. Kemudian sebetulnya akuntansi itu juga bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja di bimbingan belajar dan unit-unit. Baik, kita lanjutkan. Tadi terkait untuk prospek kerja ataupun alumni yang sudah bekerja, alumni akuntansi yang sudah bekerja sudah kami tampilkan. Perlu kami tambahkan juga bahwa untuk siswa yang berprestasi, sebagai contoh kami ceritakan bahwa pada waktu yang lalu ada siswa kita juara LKS tingkat provinsi, juara LKS tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah. Kemudian beliau atau anak tersebut ditawar untuk menjadi karyawan toko Matahari Cilacap dengan lulusan SMK tadi, dengan gaji pertama kali masuk adalah 6 juta. Sungguh itu di luar dugaan bahwasanya anak SMK itu bisa mendapatkan gaji 1 bulannya 6 juta rupiah. Ya, karena siswa tersebut adalah berprestasi, memiliki prestasi di tingkat provinsi sebagai juara 1 LKS akuntansi. Kemudian untuk toko Matahari Cilacap memang setiap tahunnya itu merekrut karyawan, baik dari akuntansi ataupun dari program keahlian lainnya, itu memang dituntut untuk yang memiliki kredibilitas yang baik, kemudian cekatan, menghitung uang, dan praktek-praktek lainnya. Untuk toko Matahari Cilacap itu lulusan SMK, gaji minimal pertama kali masuk itu adalah 3 juta rupiah. Itu sudah termasuk lumayan. Demikian juga selain di toko Matahari, ada pula penyaluran tamatan untuk akuntansi ataupun program keahlian lain di SMK Negeri 1 Karanganyar, yaitu lewat bursa kerja khusus SMK Negeri 1 Karanganyar. Ada beberapa perusahaan di sana, ada PT Epson, ada PT Indorama, ada PT BMS. Siswa akuntansi yang kemarin baru lulus, ya kebetulan siswa akuntansi itu adalah terbaik di kelas, ada Nita Afriliani, ada pula Bintang, karena tidak mampu untuk berkuliah memutuskan untuk bekerja, dan alhamdulillah kemarin oleh bursa kerja khusus SMK Negeri 1 Karanganyar untuk disalurkan di PT BSM, yaitu PT Burhan Sejahtera Mulia yang ada di wilayah Jakarta, dan juga di
PT MRA mereka sebagai administrasi. Jadi ilmu akuntansinya tetap dipakai di perusahaan sana. Siswa-siswa kita juga ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan menengah di Jawa Barat, ya. Itu juga di bagian accounting. Pada waktu itu perusahaan yang baru berkembang milik Jepang. Itu juga alumni kita ada yang bekerja di sana dan masih banyak lagi. Jadi Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Karanganyar juga ikut membantu memasarkan atau membantu menyalurkan tamatan dari SMK Negeri 1 Karanganyar, baik dari akuntansi ataupun dari program keahlian lain. Itu terkait dengan prospek kerja ataupun alumni-alumni yang sudah bekerja di SMK Negeri 1 Karanganyar. Jadi intinya bahwa akuntansi praktek akuntansi itu diterapkan di semua sektor. Hanya saja memang terkadang antara tiap perusahaan itu kebutuhannya berbeda-beda, kebutuhan tenaga administrasi ataupun tenaga staf akuntansi ataupun akuntansi. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa selama adik-adik atau selama siswa-siswi melakukan pendidikan di SMK Negeri 1 Karanganyar, tolong untuk tidak sungkan-sungkan apabila mengalami kesulitan pada materi akuntansi, mohon untuk silakan bertanya kepada guru yang mengajarnya, bertanya kepada temannya, berdiskusi sehingga kesulitan-kesulitan adik-adik selama pembelajaran akuntansi tersebut bisa diatasi dengan terbuka kepada gurunya, terbuka kepada teman-temannya sehingga kesulitan ataupun seandainya ada kendala itu bisa segera untuk diatasi. Adik-adik juga tidak usah sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan wali kelas, ya. Jadi agar segala sesuatunya itu dikomunikasikan dengan wali kelas. Wali kelas di sekolah adalah layaknya bapak ibu guru kita. Kemudian pesan kami adalah walaupun kalian misalnya adalah siswa program keahlian akuntansi, namun kalian tetap harus menghormati, tetap harus menyapa bapak ibu guru seluruh warga SMK Negeri 1 Karanganyar, mulai dari bapak kepala sekolahnya sampai dengan karyawan-karyawan. Sebagai cara kalian harus menyapanya, kalian kalau bertemu harus senyum dan lain sebagainya. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa tadi di dalam pembelajaran akuntansi itu nanti adik-adik akan praktek komputer akuntansi. Nah, komputer akuntansi yang diajarkan di sini adalah Mayor Accounting versi 18 dan versi 18 ED. Nanti yang mengampu mapel tersebut adalah Bapak Arifin Kusosi SPD dan Ibu Palubi SPD. Kemudian ada pula materi spreadsheet. Materi spreadsheet itu juga diampu oleh Bapak Arifin Kusosi. Kalau adik-adik atau siswa-siswi akuntansi itu bisa menguasai komputer akuntansi, spreadsheet, kemudian spreadsheet itu dipelajari lagi atau Excel itu dipelajari lagi lebih mendalam, itu bisa dijadikan sebagai lahan wirausaha oleh adik-adik dengan membuat program aplikasi komputer, dan itu bisa menjadi ibaratnya ladang pekerjaan bagi adik-adik. Ya, kemudian mapel-mapel yang lain juga harus diikuti dengan baik itu mapel umum, ya, mapel bahasa Indonesia, PPKN, matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, terus adik-adik jalankan dengan sebaik mungkin. Harus timbang antara mapel-mapel adaptif normatif atau mapel wajib dan juga mapel produktif, itu sebaiknya adalah timbang. Ya, kemudian terkait dengan mata pelajaran, adik-adik juga akan banyak menerima tadi mata pelajaran akuntansi. Ada pula materi perpajakan. Perpajakan adalah saya yang mampu. Nanti adik-adik akan mempraktekkan bagaimana menghitung pajak. Ya. Kemudian ada praktek akuntansi perusahaan jasa dagang. Saya juga mengajar mapel itu dan mapel-mapel lain yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi intinya tetap semangat masuk di program keahlian akuntansi. Diniati dengan ibadah, diniati dengan semangat. Walaupun pandemi, kami dari program keahlian akuntansi pun tetap semangat. Bukti semangat kami dari akuntansi adalah di tahun kemarin, tahun 2020 dan 2021 ini,
kami dari program keahlian akuntansi mengikuti beberapa event lomba secara daring. Yang pertama adalah lomba LCCA UNY akuntansi, jadi lomba cerdas cermat akuntansi UNY. Di sana itu dipraktekkan bagaimana mempraktekkan akuntansi secara daring, dilombakan seluruh Indonesia. Alhamdulillah waktu itu kami masuk ke 20 besar. Kemudian yang kedua kami mengikuti LKS tingkat kabupaten. Untuk LKS tingkat kabupaten di tahun ini kami juara 2. Kemudian yang ketiga kami mengikuti ya lomba akuntansi pula di tingkat provinsi yang mengadakan adalah MGMP Akuntansi Jawa Tengah. Itu kami juga kemarin sempat masuk ke berapa besar itu ya, tapi tidak masuk ke semifinal. Yang masuk semifinal adalah 6 besar. Kalau tidak salah kami kemarin masuk sekitar 10 besar kalau tidak salah, jadi agak lupa. Itu jadi tetaplah semangat walaupun kondisi saat ini memang kondisi yang memprihatinkan. Kita harus juga menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar kita, tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat, semoga apa yang adik-adik impikan, apa yang adik-adik laksanakan selama studi di SMK Negeri 1 Karanganyar mendapat ridho oleh Allah SWT. Jangan lupa bahwa di dalam keseharian kita tidak hanya berusaha, tetapi ada beberapa hal yang harus kita lalui, yaitu tadi niat yang baik, kemudian yang kedua berusaha, kemudian berusaha dengan kerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, imbangi dengan doa, imbangi dengan ibadah yang rajin. Dengan ibadah yang rajin Allah akan mencintai kita, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian berikutnya adalah setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, ya, kemudian semuanya kita pasrahkan kepada Allah dan kita ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Itu yang dapat kami sampaikan pada materi MTLS kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari kami dari program keahlian akuntansi, mohon untuk dimaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih adik-adik semuanya. Semangat, SMK bisa. SMK Negeri 1 Karanganyar siap bekerja, siap berwirausaha, dan siap melanjutkan. Oh iya, Ibu lupa bahwa perlu kami sampaikan bahwa siswa-siswi SMK akuntansi itu juga ada beberapa atau ada banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sejak 2003 ada sekitar hampir 10 siswa yang diterima di PKN STAN dan sudah menjadi pegawai Dirjen Pajak, itu patut kita apresiasi. Kemudian ada pula yang diterima di UGM, juga sekarang sudah menjadi PNS di LAN Jakarta. Dan masih banyak lagi alumni kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tetap semangat bahwa SMK itu satu, bisa bekerja, kemudian yang kedua berwirausaha, kemudian yang ketiga bisa melanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.